Perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memasuki bulan kedua. Kini, Houthi Yaman ikut terjun mendukung Iran melawan AS dan Israel. Sabtu lalu, militer Houthi Yaman mengumumkan operasi militer pertama yang diklaim berhasil menyerang target tujuannya di Israel. Menggunakan rudal balistik, Houthi mengklaim telah menyerang situs sensitif militer di wilayah Palestina Selatan yang diduduki Israel. Houthi menegaskan operasi militer ini sebagai solidaritas terhadap Iran serta front perlawanan di Lebanon, Irak, dan Palestina. فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim sebuah pencapaian luar biasa dalam operasi militer terhadap Iran. Ia pun mengumumkan perluasan operasi militer ke Lebanon, Suriah, dan Palestina pasca Yaman menyerang Israel. בסוריה, מכתר החרמון עד הירמוך. בעזה, בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. ובלבנון, הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah mengizinkan 20 kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz. Trump bilang Iran memberikan izin itu sebagai tanda hormat di tengah negosiasi. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. Pengamat militer dan intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic, Anton Ali Abbas, menilai Amerika Serikat akan semakin terhimpit saat Houthi Yaman mendukung Iran. Pasalnya, selama ini Houthi Yaman punya kekuatan mengontrol Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah, salah satu jalur krusial perdagangan global. Pada saat bersamaan, Iran juga masih memblokade Selat Hormuz, urat nadi 20% pasokan minyak dunia. Karena Houthi itu juga mengontrol Laut Merah. Dan Laut Merah kita bisa tahu bahwa itu juga kan salah satu jalur lintas perdagangan laut dunia, gitu ya. Dia sekitar 20%. Nah, kalau misalnya migas itu sekitar ada yang bilang 6-10%. Itu kita bisa bayangkan bagaimana terjadi bottleneck di dua jalur perdagangan maritim dunia. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri memprediksi harga minyak, barang-barang dari Eropa hingga biaya asuransi akan melonjak tinggi jika Houthi Yaman mengambil langkah memblokade Selat Merah di masa depan. Nah, disrupsi di Laut Merah ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa expect nanti di masa depan. Yang pertama ini adalah pelayaran komersil dan kemudian rantai pasok produksi ya untuk barang-barang tertentu dari Eropa dan Timur Tengah. Yang kedua, ini merupakan sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi rute pelayaran adalah tingginya harga asuransi. Karena kalau misalnya sudah kita lihat, iya, kalau misalnya ada kapal-kapal yang nanti melewati sana dan kemudian tidak di-cover asuransi, mereka tidak akan mau melewat gitu ya, dan asuransi juga akan angkat tangan kalau kondisinya lagi kondisi perang. Lalu yang ketiga ini terkait rerouting of ships, kemungkinan akan memutar kembali ke Tanjung Harapan atau mungkin ketika musim panas akan direroute lewat Arktik, jalur pelayaran Arktik di utara gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah naiknya harga barang pastinya di barang-barang tertentu yang pasti akan menjadi langka ya ketika kemudian pelayarannya ini menjadi terganggu. Di tengah minggu kelima perang, Pakistan menggelar pertemuan tingkat tinggi antara sejumlah menteri luar negeri membahas perundingan antara AS dan Iran sejak 29 Maret lalu. Perwakilan Arab Saudi, Turki, dan Mesir hadir dalam pertemuan ini. Pakistan mengambil peran sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran karena menilai punya hubungan baik antara kedua negara. In this context, Pakistan is very happy that both Iran
and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Pakistan menyebut pertemuan ini hasil diplomasi senyap beberapa minggu terakhir. Sementara Donald Trump mengklaim negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran secara langsung dan tak langsung menunjukkan kemajuan positif. Tapi Trump tak menjelaskan apakah negosiasi mengarah pada gencatan senjata atau kesepakatan membuka Selat Hormuz. We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. Namun Iran membantah pernyataan Trump tersebut. Iran memastikan tak pernah ada negosiasi langsung dengan Amerika Serikat sejauh ini. Terkait pertemuan membahas perundingan AS dan Iran di Pakistan, Teheran pastikan tak ikut serta dalam kerangka kerja tersebut. مذاکره مستقیمی تا الان با آمریکا نداشتیم. از آخرین دور مذاکراتی تا الان درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشستایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این چارچوب مشارکتی نداشتیم. Keterlibatan Houthi mendukung Iran terjadi saat Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan ke Timur Tengah untuk invasi darat ke Iran. Pentagon telah mengungkap persiapan operasi darat selama beberapa minggu dengan menerjunkan divisi lintas udara ke-82 dan pasukan marinir Amerika Serikat. Trump yakin Iran akan hancur lebur jika Amerika Serikat sampai mengerahkan invasi darat. Sementara Iran menantang balik dan menyatakan telah lama menanti pasukan Amerika Serikat. Siapa yang bisa bertahan dan akankah perang selesai di meja perundingan atau medan pertempuran?